Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab dari learning burnout nih. Di antaranya ada terlalu lama waktu untuk belajar tanpa atau kurang istirahat. Dua, ada lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Yang ketiga, ada lingkungan yang baik, menimbulkan suasana belajar yang baik. Yang keempat, ada konflik. Yang kelima, tidak adanya umpan balik positif terhadap belajar. Dan yang terakhir ada mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Kalian tahu gak sih, ternyata selain faktor dari luar, learning burnout juga disebabkan oleh faktor dari dalam diri loh, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah faktor individu atau individual factor. Jadi menurut pendapat Maslach, Sheffield and Later 2001 menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan learning burnout dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor situasional, dan yang kedua ada faktor individual. Adapun bagian-bagian dari faktor situasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada job karakteristik. Yang kedua ada occupational karakteristik. Dan yang ketiga ada organisasional karakteristik. Job karakteristik. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa burnout adalah akibat dari kelebihan beban kerja di mana terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu waktu dan terjadi terus-menerus. Situasi ini juga bisa terjadi pada kamu yang sedang sibuk-sibuknya dalam mengikuti proses pembelajaran daring, namun di saat yang bersamaan, kamu juga sibuk berkegiatan di rumah. Selanjutnya ada occupational karakteristik. Pekerjaan dengan peran yang ambigu mempunyai kontribusi besar pada stres dan burnout. Adanya konflik peran merupakan faktor yang berpotensi untuk menimbulkan burnout. Konflik peran ini muncul karena job desk atau tuntutan pekerjaan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang menjadi pekerjaan utama. Misalkan nih, kalian ada tugas kelompok di mana tugas si A adalah untuk edit video, sedangkan teman-temannya yang lain ada yang membuat materi, merekam video, dan mengatur proses jalannya syuting. Namun, teman yang bertugas dalam merekam video tiba-tiba jatuh sakit, sehingga tugas merekam video dilimpahkan ke si A yang mempunyai tugas edit video. Pemberian porsi tugas yang tidak jelas ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya learning burnout loh, jika terjadi secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada organisasional karakteristik. Burnout dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi, gaya kepemimpinan atasan, dukungan rekan kerja, semuanya dapat berpengaruh pada kelelahan emosi yang dapat berlanjut pada terjadinya burnout. Misalkan dalam suatu kelas, terdapat seorang ketua kelas yang diktator, tidak peduli dengan pendapat teman sekelas, dan hanya mau menang sendiri. Bisa menjadi bibit-bibit munculnya learning burnout pada siswa loh. Selanjutnya ada faktor individual, yang terdiri dari demographic karakteristik, personality karakteristik, dan job attitudes. Yang pertama ada demographic karakteristik. Karakteristik berhubungan dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, dan lain sebagainya. Seorang siswa yang memiliki pengalaman lebih sedikit dalam belajar, seperti sebelumnya tidak pernah ikut bimbel, lomba, atau debat, akan lebih mudah untuk mengalami learning burnout jika dibandingkan dengan siswa yang memiliki pengalaman lebih di beberapa aspek tersebut. Yang kedua ada personality karakteristik. Karakteristik seseorang dapat mempengaruhi kecenderungan burnout. Bagaimana cara ia mengatasi masalah yang ia alami dan memiliki coping stres yang baik, kecenderungan burnout-nya tentu semakin rendah. Sebenarnya, faktor ini dapat menjadi senjata bagi tiap individu. Jika individu mau berusaha untuk mulai mengatur manajemen stresnya dengan baik, tidaklah sulit baginya untuk dapat menghindari learning burnout. Sebaliknya, bagi individu yang tidak berusaha akan stuck di situ-situ saja. Yang ketiga ada job attitudes. Setiap orang memiliki sikap dan harapan yang berbeda dalam bekerja maupun belajar. Seperti orang tua dengan harapan yang terlalu tinggi akan membuat siswa belajar terlalu keras sehingga dapat menimbulkan stres berkelanjutan yang dapat menyebabkan learning burnout. Nah, kalian udah mengenal lebih lanjut nih mengenai faktor-faktor penyebab learning burnout, yaitu faktor situasional dan faktor individual. Jadi makin paham kan tentang learning burnout ini? Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.